Dalam pernikahan yang dingin ini, dia selalu menganggapku sebagai parasit. Setiap malam, ketika dia terlelap dalam tidur yang nyenyak, tanpa gangguan rasa sakit, aku menyelinap ke ruangan ini. Ini bukan sekadar obat herbal biasa. Kutukan darah yang menggerogoti tubuh suamiku tidak bisa disembuhkan oleh dokter manapun di dunia ini. Satu-satunya penawar adalah pertukaran vitalitas dari seseorang yang mencintainya lebih dari nyawanya sendiri. Setiap tetes darah yang kucampurkan ke dalam ramuan ini adalah 1 hari tambahan untuk hidupnya dan 1 hari pengurangan untuk hidupku. Dia meminumnya setiap pagi, mengira itu hanya suplemen mahal yang kubeli dengan uangnya. Tanpa menyadari, dia sedang meminum saripati kehidupanku. Lihatlah perbedaannya. Semakin hari, dia semakin gagah. Wajahnya yang dulu pucat karena penyakit, kini merona segar. Bisnisnya meroket, karismanya kembali, dan dia menjadi raja di kerajaannya. Dia berpikir kesembuhannya adalah keajaiban medis atau hasil dari gaya hidup sehatnya yang baru. Sementara aku, di balik pintu kamar mandi yang terkunci rapat ini, tubuhku mulai menyerah. Organ-organku menjerit, menolak beban kutukan yang telah kupindahkan dari tubuhnya ke tubuhku. Dia menuduhku sering menghilang untuk berbelanja barang mewah, padahal aku hanya bersembunyi untuk membersihkan noda darah dari mulutku agar dia tidak curiga. Malam itu adalah puncak dari segalanya. Dia membawaku ke pesta gala hanya untuk memajangku sebagai trofi yang tidak berharga, lalu meninggalkanku di sudut ruangan. Dia berdansa, tertawa, menikmati hidup barunya, sementara aku harus berpegangan pada pilar dingin ini hanya untuk tetap berdiri. Pandanganku mulai kabur. Suara musik terdengar seperti dengungan yang menyakitkan. Orang-orang berbisik, menyebutku parasit yang tidak tahu malu. Jika saja mereka tahu, wanita yang mereka hina ini sedang menahan rasa sakit, seolah ribuan jarum menusuk jantungnya, hanya agar pria yang berdansa di sana bisa tetap tersenyum. Ketidakhadiranku malam itu membuatnya marah. Dia mendobrak masuk ke kamarku, berniat mencari bukti penggelapan uang yang dia tuduhkan padaku. Namun, takdir akhirnya membuka tirai kebenaran. Bukan tagihan tas mewah atau perhiasan yang dia temukan, melainkan tumpukan hasil laboratorium yang memvonis kegagalan fungsi organ ganda. Dan di sana, dalam buku harian usang itu, tertulis dengan tinta yang luntur oleh air mata, "Selama dia selamat, aku rela hancur." Detik itu, arogansi sang iblis dingin runtuh seketika. Dia menyadari bahwa uang yang kumanfaatkan selama ini bukan untuk kesenangan, tapi untuk membeli obat penahan rasa sakit, agar aku bisa bertahan sedikit lebih lama bersamanya. Dia menemukanku, tapi semuanya terasa sudah sangat terlambat. Saat dia menggenggam tanganku yang dingin, dia akhirnya melihatnya. Bekas-bekas luka sayatan kecil yang selama ini kututupi dengan gelang berlian dan lengan panjang. Jejak-jejak ritual yang memindahkan maut dari nadinya ke nadiku. Pria yang ditakuti oleh seluruh dunia bisnis itu, kini berlutut, menangis seperti anak kecil di lorong rumah sakit yang sunyi. Dia memanggil namaku, memohon ampun, meneriakkan cinta yang selama ini dia kubur di bawah gengsi dan kesalahpahaman. Tapi suaranya terdengar begitu jauh, seolah aku sudah berada di ambang dunia lain. Dia menawarkan seluruh kekayaannya pada dokter terbaik di dunia. Ambil semuanya, ambil perusahaanku, ambil hartaku, tapi kembalikan dia, teriaknya. Betapa ironisnya.
Dulu dia membenciku karena mengira aku menginginkan hartanya. Kini, dia rela membuang semua harta itu demi satu hembusan napas dariku. Dia baru menyadari bahwa wanita gila harta yang dia nikahi adalah malaikat pelindung yang menukar sayapnya dengan nyawa sang iblis. Dia memohon padaku untuk bangun, berjanji akan menebus setiap air mata yang pernah jatuh dengan kebahagiaan seumur hidup. Tapi cinta terkadang adalah tentang pengorbanan yang tak bisa dikembalikan. Pada akhirnya, iblis dingin itu selamat dari kutukannya. Namun dia harus hidup dengan lubang menganga di hatinya selamanya. Dia belajar dengan cara yang paling keras bahwa cinta sejati tidak berteriak, tidak menuntut, melainkan memberi dalam diam, hingga tak ada lagi yang tersisa. Kartu hitam ini bukan lagi simbol kekuasaan, melainkan monumen kegagalannya melihat ketulusan di balik pintu emas ini. Aku telah memberinya kehidupan kedua, dan sebagai gantinya, dia harus menjalani sisa hidupnya membawa kenangan tentang pengorbanan berdarahku. Ini adalah kisah kami, sebuah tragedi indah tentang cinta yang terlambat disadari.